Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia kelas 11. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan penentuan orde reaksi. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal latihan orde reaksi ini. Kita mulai ke latihan soal yang pertama. Pada soal yang pertama terdapat percobaan untuk reaksi antara 2A ditambah B2 menghasilkan 2AB, menghasilkan data sebagai berikut. Percobaannya ada 3, ini data yang A ada 3 data, yang B2 juga ada 3 data, dan diketahuinya laju reaksi, satuannya molar per detik. Ini ada 3 data laju reaksi. Yang diminta adalah yang A, orde reaksi total, lalu rumus laju reaksi, harga tetapan laju reaksi, dan besarnya laju reaksi jika konsentrasi A itu 0,2 M dan konsentrasi B 0,3 M. Yang pertama, kita akan mencari orde reaksi total. Langkah pertama adalah mencari orde reaksi A dilihat dari data B2 yang sama. Perhatikan di dalam tabel, B2 yang sama adalah data kedua dan ketiga, yaitu sama-sama 1,0. Nanti didapat orde A itu lambangnya adalah X. Berikutnya mencari orde B2 dilihat data A yang sama. Data A yang sama adalah nomor 1 dan 2. Nanti didapat orde B adalah Y. Selanjutnya orde reaksi total itu adalah X ditambah Y. Jadi sudah didapat pertanyaan yang A. Orde reaksi total adalah X ditambah Y. Berikutnya untuk pertanyaan yang B. Rumus laju reaksi itu adalah V sama dengan K dikalikan dengan zat yang bereaksi, yaitu A-nya nanti pangkat X, lalu B2 pangkatnya Y. Angka X dan Y nanti didapat dari hasil yang pertanyaan A. Selanjutnya yang C adalah harga tetapan laju reaksi. Kita tuliskan lagi K dikali A pangkat X. X-nya nanti sudah diganti dengan angka yang didapat pada poin A, dikalikan dengan B2 pangkat Y. Rumus ini kita masukkan ke data yang pertama. Masukkan ke data pertama. Maksudnya ke data pertama, ini barisan yang nomor 1, nanti V-nya diganti angka 1,5 kali 10 pangkat min 4, K-nya tetap K, lalu A-nya itu diganti dengan 0,1, B2-nya diganti dengan 0,5, X dan Y tadi dimasukkan angka orde reaksi, maka didapat nilai K atau tetapan laju reaksi. Berikutnya untuk pertanyaan yang D, kita diminta menentukan besarnya laju reaksi. Dituliskan lagi rumus laju reaksinya V sama dengan K dikali A pangkat X lalu dikali dengan B2 pangkat Y. Bisa dihitung K-nya itu nanti didapat dari angka yang telah didapat dari poin C. K-nya sudah dapat, lalu A-nya dimasukkan angka yang diketahui di poin D, 0,2 M. 0,2 dimasukkan, nanti X-nya diganti dengan angka yang sudah didapat, lalu B2-nya diganti dengan angka 0,3 dipangkatkan dengan Y yang sudah didapat, maka nanti didapat hasil laju reaksi
satuannya adalah molar per detik atau molar per second. Kita lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Terdapat persamaan P ditambah Q menghasilkan R ditambah S. Dalam kurung Aq itu adalah wujud zatnya, Aq itu adalah larutan, Q juga larutan, R juga larutan, dan S ini lambangnya L, itu adalah cairan murni. Diperoleh data sebagai berikut, terdapat 5 kali percobaan, data P-nya didapat, data Q-nya juga didapat, ada 5 macam, dan laju reaksi atau satuannya ini molar per detik, ada 5 data. Yang ditanyakan adalah yang A, order reaksi total, lalu rumus laju reaksi, harga tetapan laju reaksi atau K nanti lambangnya, dan besarnya laju reaksi jika P-nya diketahui 0,5 M dan Q-nya 0,4 M. Kita mulai dengan soal yang A, ditanyakan order reaksi total. Langkah pertama adalah menentukan order reaksi P. Caranya dilihat dari data Q yang sama. Perhatikan data Q yang sama itu ada 3 macam yang sama, tetapi kita pilih sepasang saja. Biasanya diambil yang data lebih di atasnya, 1 dan 2. Maka kita tuliskan 1 dan 2. Lalu nanti order P-nya didapat itu diberi lambang X. Jika ada laju reaksi yang pangkatnya berbeda begini, maka pangkatnya harus disamakan. Misalnya 5 kali 10 pangkat min 5 dengan 1 kali 10 pangkat min 4, maka yang 10 pangkat min 4 nanti dirubah menjadi 10 dikali 10 pangkat min 5, supaya nanti pangkatnya yang sama bisa dicoret. Berikutnya, menentukan order Q itu dilihat data P yang sama. Perhatikan juga data P yang sama itu ada 3 macam, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Tetapi kita memilih sepasang saja. Kita ambil nomor 2 dan 4. Maka nanti didapat order Q sama dengan Y. Diberi lambang Y. Besarnya order reaksi total itu kita tuliskan. Reaksi total rumusnya adalah X ditambah Y. Jadi setelah dapat X-nya, Y-nya didapat, dijumlahkan itu menjadi order reaksi total. Selanjutnya yang B adalah rumus laju reaksi. Rumus laju reaksi itu adalah V sama dengan K dikalikan zat yang bereaksi adalah P, lalu order reaksinya adalah X menjadi pangkat, dan Q pangkatnya adalah Y. Nanti tinggal diganti angkanya, X itu berapa, Y itu berapa, sesuai hasil di poin A. Lalu yang C, harga tetapan laju reaksi. Rumus ini yang tadi sudah didapat di poin C, dimasukkan ke dalam data yang pertama. Jadi masukkan ke data ke-1. Biasanya data ke-1 itu juga angkanya yang lebih mudah. V-nya misalnya didapat 5 kali 10 pangkat min 5. Dilihatnya dari data ke-1 ini ya. V-nya didapat 5 kali 10 pangkat min 5, lalu K-nya nanti yang kita cari, lalu P-nya dimasukkan angka 2 kali 10 pangkat min 3, pangkatnya X. X itu tadi sudah didapat dari poin A, lalu Q-nya itu dimasukkan juga angka 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat Y. Jadi seluruh angka-angka pada data percobaan pertama itu kita masukkan, dan nanti didapat hasilnya K atau tetapan laju reaksi.
Yang terakhir adalah D. D menentukan besarnya laju reaksi. Berarti kita tuliskan dulu rumusnya. V sama dengan K dikali P pangkat X lalu Q pangkat Y. Nanti angka-angkanya dimasukkan. V-nya yang ditanya, K-nya itu sudah dapat dari poin C. Nanti dituliskan K hasilnya. P-nya dimasukkan angka yang diketahui di poin D, 0,5. Lalu pangkatnya X. X tadi juga sudah dapat, dikalikan dengan Q pangkat Y. Q-nya diganti dengan angka yang diketahui, yaitu 0,4. Jadi masukkan angkanya 0,4 dipangkatkan dengan Y. Y-nya juga sudah didapat dari poin A tadi. Maka jika dihitung mendapatkan hasil laju reaksi, nanti satuannya adalah molar per detik atau molar per second. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga diketahui data hasil percobaan untuk reaksi NO ditambah 2H2 menghasilkan N2 ditambah 2H2O. Didapat hasil 3 percobaan. NO ada 3 data, H2 juga ada 3 data. Lalu data yang berikutnya bukan laju reaksi melainkan waktu yang bersatuan detik. Jadi diingat nanti kalau waktu harus dibalik pada perhitungannya. Yang ditanya adalah order reaksi total dan rumus laju reaksi. Langkah yang A, mula-mula menentukan order reaksi NO. Dilihat dari data H2 yang sama. Perhatikan di tabel, H2 yang sama adalah nomor 2 dan 3. Sama-sama angkanya 0,4. Jadi dituliskan data yang kedua dan ketiga. Tetapi yang dituliskan adalah data NO-nya. Jadi diberi contoh 1, 0,4 dibagi 0,8. Nanti ini pangkatnya X. Dan angka yang waktu ini dibalik penulisannya. Tetapi angka yang di bawahnya dulu, 4/16. Itu bedanya dengan jika diketahui laju reaksinya. Selanjutnya, menentukan order H2 itu dilihat data NO yang sama. Yang sama perhatikan adalah data 1 dan 2. Jadi dituliskan 1 dan 2, nanti didapat hasil Y, lambangnya Y. Caranya diingat, pas penentuan waktunya ini adalah dibalik. Yang data kedua diletakkan di atas, data yang ke-1 diletakkan di bawah. Setelah X dan Y dapat, maka kita menentukan order reaksi total. Rumusnya adalah X ditambah Y. Satu lagi, pertanyaan yang B adalah V sama dengan K dikalikan dengan zat yang bereaksi, yaitu NO, pangkatnya X, lalu zatnya lagi H2, pangkatnya Y. Jadi hanya menuliskan rumus laju reaksinya saja, jadi tinggal diganti X-nya dan Y-nya dari poin A. Kita lanjutkan ke soal latihan yang keempat. Terdapat percobaan SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Dan data percobaannya adalah 5 data. Ada SO2, ini 5 data percobaan. Dalam molaritas satuannya O2 juga ada 5 percobaan dalam satuan molaritas, dan waktu yang diketahui juga ada 5 data. Yang ditanyakan adalah menentukan order reaksi total dan rumus laju reaksi. Langkah pertama yang A, kita mencari order SO2.
Jika mencari SO2 itu dilihat data O2 yang sama. Perhatikan pada tabel O2 yang sama itu ada 3, tapi kita pilih nomor 1 dan 2 saja. Jadi harus sepasang. Biasanya nomor yang lebih awal yang dipilih. Jadi pilihlah 1 dan 2. Lalu nanti diingat 1 dan 2 yang dipilih, pas memasukkan angka waktu itu harus dibalik. 2 dibagi data yang ke 1. Jadi 2/1 atau 36/72. Didapat order SO2-nya sebesar X lambangnya. Berikutnya mencari order O2 itu dilihat data SO2 yang sama. Perhatikan SO2 yang sama ada 3, yaitu nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kita pilih yang lebih awal, nomor 3 dan 4. Jadi 3 dan 4. Nanti memasukkan data waktunya disebutkan dulu yang nomor 4/3. Jadi dibalik. Didapat order O2-nya adalah lambangnya Y. Selanjutnya order reaksi total rumusnya adalah X ditambah Y. Setelah X didapat, Y didapat, maka dihitung order reaksi total. Dan yang B satu lagi, menuliskan rumus laju reaksi adalah V sama dengan K dikalikan zat yang bereaksi adalah SO2. Nanti berpangkat X dan O2-nya berpangkat Y. Tinggal dimasukkan angka X dan Y-nya saja sesuai hasil perhitungan di poin A. Alhamdulillah, pembahasan soal-soal latihan order reaksi telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang order reaksi, kalian bisa mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.